Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Alhamdulillah, segala puji kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan kita rahmat dan keberkahannya sehingga kita hari ini alhamdulillah bisa berkumpul di majelis yang dimuliakan Allah ini untuk menyimak kajian rutin kita. Salawat dan salam kita panjatkan, semoga Allah melimpahkannya buat kedua kita, uswah kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, sahabatnya, dan juga buat umatnya hingga akhir zaman. Amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu yang dimuliakan Allah, pada siang hari ini tema kita, kajian kita kali ini akan mengambil dari kitab Riyadhus Shalihin. Salah satu tema di dalamnya yang akan kita angkat adalah bagaimana kita menjaga sunnah-sunnah Rasulullah dan adab-adabnya. Ibu-ibu yang dimuliakan Allah, saat ini kita sudah ada di bulan Maulid, bulan Rabiul Awal. Tentu kita diingatkan dengan bagaimana kita mencintai baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan mengaku cinta kepada Rasulullah, jangan berharap syafaat dari Rasulullah, jangan mengharap pertemuan dengan Rasulullah seandainya kita tidak mengikuti sunnah-sunnahnya, tidak mengimplementasikan bentuk kecintaan kita di dalam perilaku, dalam amal kita sehari-hari. Rasulullah berpesan agar kita menjaga sunnah-sunnahnya, karena dengannya lah hidup kita akan selamat. Oleh karena itu, mari kita ketahui, mari kita gali, mari kita amalkan sunnah-sunnah Rasulullah yang beliau wariskan kepada kita dan sebagai salah satu warisan terbesar untuk kita amalkan. Mudah-mudahan dengan kajian kita kali ini bukan hanya bertambah ilmu, bertambah berkah, bertambah sila ukhuwah, akan tetapi memberikan semangat, memberikan inspirasi, motivasi agar kita senantiasa terus memperbaiki diri, beramal solih, beramal dan terus beramal. Mari kita luruskan niat kita berdoa kepada Allah. Rabbana zidna ilman warzuqna fahman. Amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu yang dimuliakan Allah, alhamdulillah kajian kali ini kita sudah berada di bulan Rabiul Awal ya. Kebetulan sekali tema yang belum kita bahas dari Riyadhus Shalihin ini yang merupakan kelanjutan yang berkesinambungan, kita akan memasuki bab tentang perintah menjaga sunnah dan adabnya. Masya Allah, ini luar biasa karena bertepatan juga dengan bagaimana kita mengenang baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang tentu beliau telah meninggalkan buat kita itu ajaran-ajaran yang mulia, sunnah-sunnah yang mulia yang beliau tinggalkan. Nah, seperti yang sering sekali diungkap di dalam ta'lim bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggalkan dua perkara yang dengannya umat manusia tidak akan pernah tersesat, yang dengannya umat bakal selamat, yang dengannya umat akan bahagia selama berpegang teguh kepada dua hal yang ditinggalkan oleh baginda Nabi, yaitu Al-Quran dan sunnahnya. Hari ini kita akan membahas tentang perintah dari Allah untuk menjaga sunnah dan adabnya. Ibu-ibu rahimakumullah, siapapun di antara kita yang mengaku cinta terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tentu kita berharap akan syafaatnya. Jangan sampai kemudian kita menyepelekan atau meninggalkan sunnah. Karena mengikuti sunnah Rasulullah adalah bagian dari kecintaan yang amat tinggi terhadap beliau. Bagaimana mungkin kita mengatakan ingin masuk surga, berjumpa, bersua, berkumpul dengan baginda Rasulullah, tapi kita sendiri abai terhadap sunnah-sunnah yang beliau tinggalkan untuk dipelihara. Bagaimana mungkin kita berharap agar kelak di yaumil akhir mendapatkan syafaat dari Rasulullah, sementara kita sendiri mengacuhkan sunnah-sunnah dari baginda Nabi. Hari ini kita akan mengupas bagaimana supaya terbangun di dalam diri kita kesadaran akan kecintaan sunnah-sunnah Rasulullah. Kemudian
bukan hanya sekedar dicintai, tapi kemudian kita bersungguh-sungguh untuk mengamalkannya. Inilah sebetulnya hakikat dari mencintai baginda Nabi. Bagaimana kita menjaga sunnah-sunnahnya, adab-adabnya, dan ini masuk di dalam salah satu ciri dari seorang mukmin sejati, yaitu mencintai sunnah-sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ibu-ibu, baiklah, pada bagian pertama kita akan membacakan nas-nas atau dalil-dalil dari Al-Quran yang berisi tuntutan kepada kita agar kita mencintai baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di antara ayat Al-Quran tentunya sangat banyak sekali ayat-ayat yang menyatakan bagaimana anjuran agar kita mengikuti baginda Rasulullah, mengikuti sunnah-sunnahnya, mengikuti perbuatannya, mengikuti syariat yang dibawanya. Nah, tetapi di antara sekian ayat yang ada di dalam Al-Quran tentu tidak bisa kita bacakan semua ya. Dan ini menjadi motivasi juga buat ibu-ibu sekalian agar kita gemar membaca terjemahan Al-Quran sebagai tambahan ilmu agar kita lebih paham isi Al-Quran, maksud dari Al-Quran ini. Pada kesempatan kali ini sebagian kecil akan dibacakan ini yang dicantumkan di dalam kitab Riyadhus Shalihin. Semoga dengan mempelajari, dengan dibacakannya ayat-ayat ini bertambahlah muhasabah buat diri kita, sebetulnya sejauh mana kita sudah mencintai, mengikuti dan mengamalkan apa yang dibawa oleh baginda Nabi, ataukah kita hanya sekedar di bibir saja mencintai Rasulullah. Kita akan mulai di dalam Al-Quran surat Al-Hasyr ayat 7, ya, surat ke-59. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma atakum, katanya. Dan apa-apa yang dibawa untuk kalian, apa-apa yang datang kepada kalian, ar-rasulu, datangnya dari Rasul. Wa ma atakum rasulu. Dan apa-apa yang Rasul bawa kepada kalian atau diperintahkan kepada kalian, fakhuduhu, maka ambillah atau maka kerjakanlah. Wa manahakum, dan apa saja yang dilarang anhu oleh Rasulullah, fantahu, maka tinggalkanlah oleh kalian. Nah, ini perintah kepada kita agar kita melaksanakan apa yang dibawa oleh Rasul, apa yang dibawa oleh Rasul berupa sunnah-sunnahnya, berupa syariatnya. Nah, kemudian menghindari, menolak atau menjauhi apa yang dilarang oleh Rasulullah SAW. Berikutnya di dalam Quran surat An-Najm ayat 3 dan 4. Quran surat An-Najm ayat 3 dan 4 ini juga sekaligus dalil yang menegaskan bahwa kalau ada yang bertanya apakah perkataan Rasul, perbuatan Rasul, tindak tanduk Rasul itu berdiri sendiri ataukah sebetulnya dibimbing, ya, tidak berdiri sendiri, artinya dibimbing oleh wahyu. Nah, ini dijawab di dalam Quran surat An-Najm ayat 3 dan 4 ini. Allah berfirman, "Wa ma yantiqu 'anil hawa." Dan tidaklah Muhammad, ini yang ditolak oleh Rasul, oleh Allah itu dinyatakan itu, dan tidaklah Muhammad itu berkata, yantiqu, berkata-kata, anil hawa, menurut hawa nafsunya, katanya. In huwa illa wahyu yuha. Dan yang diucapkan oleh Rasulullah itu tidak lain dan tidak bukan adalah wahyu yuha, yang diwahyukan kepadanya. Ini artinya bahwa Rasulullah, sekalipun yang berkatanya itu secara zahir adalah Rasulullah, yang bersikap bertindak tanduk yaitu adalah Rasulullah, ini semuanya dibimbing oleh wahyu. Jadi karena Rasulullah itu dimaksum, dibimbing dengan wahyu, maka tidak ada ucapannya yang menyalahi dari apa yang dikehendaki oleh Allah yang hendak disampaikan kepada umatnya. Jadi kalau ada kemudian yang berkata, misal ya, contohnya misalnya Rasulullah makan sambil duduk, melarang makan sambil berdiri, seperti itu bukan hanya sekedar datang dari pribadi Rasul, bukan. Semua ucapan-ucapan Rasul itu dibimbing oleh wahyu. Jadi dengan kata lain, sunnah pun sebetulnya berasal dari Allah. Apa yang dikatakan Rasul, apa yang dikerjakan Rasul itu berasal dari Allah.
Kemudian yang berikutnya di dalam Quran surat Ali Imran ayat 31 Allah berfirman, Qul, katakanlah, in kuntum tuhibbunallaha, katakanlah wahai Muhammad. Jadi ini Allah menyuruh Rasulullah untuk mengatakan kepada siapa? Jadi kepada para sahabat, kepada umatnya, kepada yang mendengarkan Rasulullah. Katakanlah wahai Muhammad. Apa yang harus dikatakan oleh Nabi Muhammad? In kuntum tuhibbunallaha, jika kamu sekalian benar-benar mencintai Allah. Ini sama persis juga ketika umpamanya ini Rasulullah berkata kepada kita juga. Katakanlah, jika kamu sekalian benar-benar mencintai Allah, in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni, maka ikutilah aku. Nah, dengan kata lain ibu-ibu, kita kalau kita memang benar-benar mencintai Allah, maka ikutilah Rasul. Karena kata Rasulullah, ikutilah aku. Fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum. Niscaya Allah akan yuhibbukumullah, akan mencintai atau mengasihi kamu, wa yaghfir lakum, dan akan mengampuni dosa-dosamu. Nah, ibu-ibu, jadi kalau kita mengaku benar-benar mencintai Allah, maka prasyaratnya adalah mengikuti baginda Rasul. Kenapa mengikuti baginda Rasul? Karena hakikatnya dengan mengikuti baginda Rasul itu adalah mengikuti Allah juga. Nah, di situ nanti ada timbal balik, ada balasan dari Allah, yaitu berupa apa? Berupa kecintaan Allah kepada kita, dan kemudian akan diampuni dosa-dosanya. Insyaallah, Allahu Akbar ya. Itu di Quran surat Ali Imran ayat 31. Jadi tidak ada alasan kemudian mengatakan bahwa saya hanya beriman kepada Allah dan mau melaksanakan aturan-aturan yang berasal dari Al-Quran. Nah, bagaimana mungkin kita mengatakan mencintai Allah sementara apa yang datang dari Rasul kita tidak mau, padahal risalah dari Allah datangnya atau dibawanya, disampaikannya adalah melalui perantaraan Rasul. Dalil dari Al-Quran berikutnya adalah Quran surat Al-Ahzab ayat 21. Ini yang sering kita baca ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Laqad kana lakum fi Rasulillah. Laqad, sungguh telah ada, lakum, bagi kalian, fi Rasulillah, di dalam diri Rasul itu adalah uswatun hasanah, suri teladan yang baik ya. Liman kana yarjullaha, bagi orang yang yarjullaha, yang mengharap rahmat Allah, yang mengharapkan Allah, wal yaumal akhir, dan datangnya hari kiamat. Nah ini, jadi ini juga sama ya, kata Allah, suri teladan itu ada pada diri Rasul, suri teladan yang baik. Bagi siapa? Bagi yang mengharapkan rahmat Allah dan datangnya hari kemudian. Tentu kita termasuk ya orang-orang yang mengharapkan rahmat Allah dan datangnya kebaikan pada hari kiamat. Maka jadikanlah Rasulullah itu sebagai suri teladan. Ini pun sekaligus juga menjawab, kalau kita berbicara idola, maka siapa idola ibu-ibu? Siapa idola kita semua? Kalau kita mengidolakannya artis, public figure, dengan kemewahan dunianya, dengan segala perhiasannya, maka hati-hati. Idola kita itu ini nih, idola kita itu adalah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan keagungan akhlaknya. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Berikutnya Quran surat An-Nisa ayat 65. Allah berfirman, fala warabbika la yu'minuna hatta yuhakkimuka fima syajara bainahum. Nah, Allah berfirman, maka demi Tuhanmu, mereka pada hakikatnya tidak beriman hingga mereka menjadikan kamu hakim terhadap mereka yang diperselisihkan. Maksudnya begini, dikatakan beriman itu kalau kita umat Islam ini sudah menjadikan Rasulullah ini sebagai hakim. Hakim itu adalah pemutus perkara ya, yang mereka perselisihkan. Pada zaman dulu para sahabat begitu, kalau ada permasalahan, dibawa permasalahan itu ke hadapan Rasul, maka orang yang beriman tentu akan ridho dengan keputusan dari Rasul, karena di sini menjadikan kamu hakim ya, Rasulullah ini sebagai hakim dalam perkara yang mereka perselisihkan. Nah itu, kalau kemudian tidak ridho dengan keputusan Rasulullah, maka berarti hakikatnya tidak beriman. Karena di sini dikatakan tsumma la yajidu fi anfusihim harajan. Nah, kemudian
mereka tidak merasa di dalam hati mereka ada keberatan. Nah, jadi ini menerima gitu ya apa yang diputuskan oleh Rasulullah SAW. Nah itu. Jadi syaratnya kalau dikatakan mau beriman berarti menjadikan Rasulullah sebagai hakim dalam perkara yang diperselisihkan, summa la yajidu fi anfusihim harajan, kemudian tidak ada keberatan, jadi ikhlas dengan keputusan Rasulullah. Karena tadi la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita, dengan apa-apa yang engkau putuskan, wa yusallimu taslima, dan kemudian mereka taslima, berserah diri, artinya menerima sepenuh hati. Nah Bu, harusnya kita itu ridho begitu ya, ridho dengan apa yang diputuskan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Berikutnya di dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 59 ya, ini juga sering sekali diungkap sama Umi. Fa in tanaza'antum, apabila kalian berselisih dalam satu perkara, fi syai'in farudduhu ilallah, maka kembalikan kepada perkara itu kepada Allah ya. Farudduhu ilallah wa rasul, dan kembalikan kepada Rasul. In kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir, jika kalian itu benar-benar beriman kepada Allah dan hari akhir. Ini seperti menjadi prasyarat. Jadi kalau kita ingin dikatakan beriman kepada Allah dan hari akhir, nah maka apabila kita mendapatkan satu perselisihan di tengah-tengah umat, di tengah masyarakat, di tengah kita, kembalikan kepada Allah dan Rasulnya. Jadi jangan mencari kemudian solusi di luar yang diputuskan oleh Allah dan Rasulnya. Ini juga termasuk dalam masalah-masalah kekinian ya, dalam masalah-masalah sekarang yang banyak terjadi, pertentangan seperti itu, kembalikan kepada kitabullah dan sunnahnya. Niscaya akan didapati di sana itu rahmat, di sana akan didapati kebaikan dan solusi yang terbaik untuk kita umatnya yang memang katanya mengimani kepada Allah dan hari akhir. Kemudian berikutnya di dalam Quran surat An-Nisa ayat 80. Mayuti'ir Rasul, katanya barang siapa yang taat kepada Rasul, faqad ata'allah, maka sungguh dia telah taat kepada Allah. Jadi ini sama ya. Kalau kita taat kepada Rasul, hakikatnya ia benar-benar taat kepada Allah. Nah itu. Kemudian dalam Quran surat Asy-Syura ayat 5253 Allah berfirman, wa innaka la tahdi ila siratim mustaqim siratillah, sesungguhnya kamu benar-benar memberi petunjuk kepada jalan yang lurus, yaitu jalan Allah. Jadi Rasulullah itu memberikan jalan yang lurus, yaitu jalan menuju Allah. Nah ini jadi sekali lagi ini satu paket keimanan kita kepada Allah dan Rasulnya. Dalam Quran surat An-Nur ayat 63, maka hendaklah orang-orang yang menyalahi perintahnya takut akan ditimpa cobaan atau ditimpa azab yang pedih. Artinya menyalahi perintah Allah ya, berarti di sini harus memperhatikan perintah dan larangan Allah yang notabene itu sebetulnya adalah perintah dan larangan dari Rasul juga. Ya, ayat terakhir yang ingin dibaca adalah Quran surat Al-Ahzab ayat 34. Allah berfirman, wadzukurna, ya, dan ingatlah. Apa yang diingat? Mayutla fi buyutikunna, ayat-ayat Allah yang turun atau dibacakan fi buyutikunna, di rumah-rumah kalian, di rumah-rumah rumah-rumahmu ya perempuan, min ayatillah, berupa ayat-ayat Allah, wal hikmah, dan hikmah. Ini artinya menunjukkan bahwa ayat-ayat Allah, wahyu Allah itu turun di rumah-rumah Rasulullah, di rumah-rumah istri Rasulullah, seperti itu ya. Ini berarti menunjukkan tadi ya, adanya kesatuan antara apa yang kemudian dikatakan taat kepada Allah, secara otomatis kita pun harus taat kepada apa yang dibawa oleh Rasulullah. Tidak boleh dipilah-pilah, tidak boleh dipisahkan. Itu adalah ciri dari kita bahwa kita memiliki keimanan yang sempurna. Sekali lagi ibu-ibu rahimakumullah, kalau kita menginginkan berjumpa dengan Rasulullah, menginginkan syafaatnya, menginginkan syafaat nanti di akhir berkumpul bersama orang yang kita cintai, maka cintailah baginda Nabi. Dan bentuk kecintaan kepada Nabi bukan hanya sebatas di mulut, bukan hanya sebatas mengaku, bahkan bukan hanya sebatas sholawat, tetapi terlihat dalam aplikasi perbuatan kita mengikuti sunnah-sunnah yang dibawanya.
Ibu-ibu rahimakumullah, mari kita lanjutkan. Kita akan lanjutkan ke bagian hadis ya, terkait dengan perintah menjaga sunnah dan adabnya. Dan alhamdulillah ini adalah kajian yang sangat tepat karena kita sudah memasuki bulan Rabiul Awal. Kita akan lanjutkan. Yang pertama akan dibacakan hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu an dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, tinggalkanlah olehmu sekalian apa saja yang telah kutinggalkan. Jadi ini sama ya dengan seperti perintah-perintah sebelumnya. Tinggalkan apa yang telah kutinggalkan. Maksudnya apa? Kita tahu bahwasanya ketika Rasulullah diangkat menjadi nabi ya, itu usia 40 tahun. Tentu sebelumnya itu adalah banyak sekali kebiasaan-kebiasaan Arab, kebiasaan-kebiasaan musyrik. Nah, sama Rasulullah kemudian dinyatakan ini haram, ini enggak boleh, nah ditinggalkan, maka itu harus diikuti. Nah, itu adalah kebiasaan-kebiasaan jahiliyah ya. Nah, jadi apa yang sudah ditinggalkan oleh Rasul, kita pun harus meninggalkannya. Termasuk pada saat ini ya, kalau ada kemudian hal yang bertentangan dengan syariat, tinggalkan. Sesungguhnya katanya yang menyebabkan kebinasaan umat-umat sebelum kamu adalah karena banyaknya pertanyaan mereka dan mereka bertindak tidak sesuai dengan apa yang disampaikan oleh nabi-nabi mereka. Contohnya adalah ibu-ibu ya. Ini jadi kalau di sini kan dulu itu umat-umat sebelumnya juga banyak yang menyalahi dari perintah nabi, membangkang terhadap apa yang kemudian diperintahkan, yang dilarang oleh nabi-nabi mereka. Nah ini Nabi Muhammad SAW menekankan peringatan kepada kita agar kita hati-hati ya, jangan sampai kemudian kita melaksanakan sesuatu yang telah ditinggalkan oleh Nabi. Nah ini makanya kemudian kata baginda Nabi Rasulullah SAW, oleh karena itu faida nahaitukum katanya an syai'in, oleh karena itu bila aku melarang sesuatu kepada kamu fajtanibuhu, maka jauhilah. Jadi kalau Rasulullah melarang ini dan itu, maka jauhilah oleh kita itu. Wa idza amartukum, apabila aku memerintahkan kepada kalian bi amrin, dengan satu perintah, dengan satu perkara, fa'tu minhu mastata'tum, maka kerjakanlah, penuhilah. Nah, mastata'tum sesuai dengan kemampuan kalian. Nih ya. Jadi kalau itu contohnya misalnya melarang sesuatu, maka kita harus menjauhi. Ini kemusyrikan ya. Sekarang kan banyak sekali kemusyrikan yang dikemas dengan modernitas seperti itu ya. Ini substansinya pada dasarnya prinsipnya sama. Ini banyak dikerjakan zaman sekarang ya, seperti itu. Itu harus ditinggalkan. Kemudian juga kalau ada perintah dari Rasulullah, maka laksanakanlah. Ini ada kata-kata mastata'tum, sesuai dengan kemampuan kita. Jadi kita jangan dulu bilang, saya mah nggak bisa, saya mah bukan orang soleh, saya nggak banyak ilmu, saya pasti nggak bisa, dan seterusnya. Mastata'tum, sekuat kalian. Allah itu melihat upaya kita, melihat usaha kita. Semampu kalian, semampu kita, mari kita laksanakan. Raih pahala-pahala tambahan, raih nafilah, amalan-amalan sunnah, sehingga kemudian kita dicatat oleh Allah sebagai orang yang berupaya untuk menjalankan syariat dengan maksimal. Jangan dulu menyerah, jangan dulu merasa saya tidak sanggup, saya tidak bisa, saya pasti kalau diajar ngaji saya nggak mampu. Nih di grup Baitul Ilmi nih ada kajian tilawah ya, saya malu kalau disuruh ngaji, atau banyaklah alasan-alasannya. Saya kayak nggak bisa deh kalau pakai kerudung sampai keluar rumah, sampai ke warung, sampai harus pakai kerudung misalnya ya, kemana-mana saya kayak nggak bisa, nanti saya banyak yang ngomongin, saya banyak yang ngejek kayak itu udah didramatisir duluan. Ini perintah dari Rasulullah, perintah dari Allah bahkan ya, yang kemudian diperkuat dengan perintah Rasulullah. Maka kerjakan semampu kita, bahkan untuk melaksanakan amalan-amalan sunnah ya, yang dilihat ini oleh Allah, oleh Rasul, yang diperintahkan kepada kita itu adalah kemampuan kita ya. Dan Allah Maha tahu dengan segala upaya kita, karena itulah yang dicatat, yang dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang berikutnya, hadis yang kedua ini dari siapa nih? Dari Abu Najih Al-Irbad bin Sariyah radhiyallahu anhu berkata,
Rasulullah telah memberi suatu nasihat kepada kami di mana nasihat itu mampu menggetarkan hati dan mencucurkan air mata. Jadi para sahabat ini sampai mencucurkan air mata dinasihati Rasulullah. Kemudian kami berkata, wahai Rasulullah, nasihat itu seakan-akan satu nasihat yang disampaikan kepada orang yang akan ditinggalkan. Kemudian berilah kami wasiat. Beliau bersabda, nih ini wasiatnya, ya. Artinya wasiat dari Rasulullah. Usikum, kata Rasulullah, aku nasihatkan kepada kalian bittaqwallahi, untuk bertakwa kepada Allah. Nah itu. Wasam'i wa ta'ati, dan untuk senantiasa mendengar dan senantiasa taat. Wa in ta'ammaru alaikum abdun habasyun, sekalipun kalian diperintah oleh seorang budak Habsyih. Ya ini kalau zaman dulu itu ada perbudakan, jadi budak dari Habsyi, maksudnya dari Habsyi itu dari Ethiopia ya, yang berwarna kulit hitam. Maksudnya kalau seorang pemimpin itu juga seorang yang berkulit hitam, yang seolah-olah statusnya, derajatnya itu lebih rendah daripada umat kebanyakan, daripada kita, maka kita harus taat kepada dia, harus mendengar dan taat selama pemimpin tersebut itu ada di jalan Allah, di dalam melaksanakan tentu perintah dan larangan Allah, menegakkan hukum-hukum Islam, ya. Dan sesungguhnya siapa saja di antara kamu sekalian yang dilanjutkan usianya, niscaya mereka akan melihat banyak perselisihan. Jadi kalau yang sampai panjang umur itu nanti akan menyaksikan banyak perselisihan, kata Rasulullah. Oleh karena itu kamu sekalian harus berpegang teguh kepada sunnahku dan sunnah khulafaur rasyidin, ya, yang mendapatkan petunjuk. Nah, gigitlah kuat-kuat dengan gigi gerahammu, peganglah teguh sunnah-sunnah itu, dan janganlah kamu mengada-ngadakan dalam urusan agama, ya. Jadi jangan mengadakan urusan agama, karena sesungguhnya setiap bid'ah itu adalah sesat. Nah, ibu-ibu rahimakumullah, ini adalah pengumpamaan, ya. Kita tuh sampai menggigit sekencang-kencangnya dengan gigi geraham terhadap sunnah, saking sudah banyaknya fitnah. Maka kita harus memegang teguh sunnah-sunnah Rasulullah. Hadis berikutnya adalah hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu an, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, semua umatku akan masuk surga, katanya, kecuali orang yang membangkang. Nah, ini ketika ada pengecualian, ya, dengan kata-kata tadi, kullu ummati yadkhulunal jannah, semua umatku akan masuk ke dalam surga, illa, kecuali siapa itu? Man aba. Jadi aba itu membangkang, ya. Ada dalam Al-Quran juga kata-kata aba wastakbar. Nah, orang yang membangkang, qila. Nah, ditanyakan kepada Rasulullah, ya, waman ya'ba, siapa yang membangkang itu? Kriterianya seperti apa maksudnya, ya? Man ya'ba ya Rasulullah, siapa orang yang membangkang itu? Maka kata Rasulullah, man ata'ani, barang siapa yang telah taat kepadaku, dakhalal jannah, maka dia masuk surga. Wa man asani, dan barang siapa yang durhaka, asani kepadaku, faqad aba, maka dia itu berarti yang membangkang. Jadi definisi membangkang itu adalah durhaka kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam atau menyalahi sunnahnya, menyalahi syariatnya. Nauzubillah, ya. Jadi mudah saja sebetulnya kalau kita ingin mengklasifikasikan siapa yang masuk surga, siapa masuk neraka. Berarti yang taat masuk surga, yang durhaka, yang membangkang dia pasti masuk neraka, berdasarkan hadis riwayat Bukhari ini. Kemudian dari Abu Muslim ada yang mengatakan juga, ini dari Abu Iyas, ya, sebetulnya, bahwa ada seorang laki-laki makan dengan tangan kiri di hadapan Rasulullah SAW. Nah, hati-hati ya Bu, ya, ini makan dengan tangan kiri ini kalau belum belajar ilmu agama, belum terbiasa, belum dikondisikan, ya, sampai disadari itu sebetulnya di masyarakat itu banyak banget. Umi aja kalau ngelihat di jalan-jalan gitu, ya, apa itu supir apalah, masyarakat kebanyakan itu kadang sambil berdiri iya, pakai tangan kiri iya. Insya Allah, ya, kita nih ibu-ibu di Baitul Ilmi ini, karena namanya juga kita sedang pembelajar semua, jadi kita tahu nggak boleh makan sambil pakai tangan kiri tadi, ya. Nah, ini ada yang makan sambil tangan kiri nih. Kemudian dia makannya di hadapan Rasulullah. Kemudian beliau bersabda, makanlah kamu dengan tangan kananmu. Ia menjawab, saya tidak dapat makan dengan tangan kanan. Nah, ini beliau bersabda lagi, tidak,
sebenarnya kamu dapat. Jadi ini ngelak ya, saya nggak biasa, saya nggak bisa ya Rasulullah, sebenarnya kamu bisa. Nah itu sampai dikatakan oleh Rasulullah, sebenarnya kamu bisa. Nah, yang menyebabkan ia tidak mau makan dengan tangan kanan adalah karena sombong. Jadi gak mau dinasehati, gak mau taat, gak mau patuh kepada Rasulullah. Nah itu, maka akhirnya ia tidak dapat mengangkat tangannya itu ke mulutnya. Ini memang kejadian benar loh ya Bu ya, di zaman Rasulullah, hadis riwayat Muslim. Nah, ini jadi yang tidak makan tangannya dengan tangan kiri, kemudian dia sudah diperingatkan Rasulullah tapi dia tetap membangkang, padahal di hadapan Rasulullah. Hati ketika Rasulullah benci, Rasulullah murka seperti itu ya, diperingatkan sudah, maka yang kejadian seperti ini. Nah, ini yang berkatanya Rasul ya, makbul, ucapannya makbul, dan juga ini adalah kehendak Allah untuk memberikan pembelajaran kepada kita semua. Nah, insya Allah kalau kita melihat ada orang makan dengan tangan kiri, dengan nggak bisa, wah saya coba nih, doakan supaya dia tidak bisa memasukkan makanan ke dalam mulut. Wah, itu jangan mendoakan seperti itu ya. Lagian kita pun banyak dosa ya. Jadi jangan memperlakukan seperti itu. Siapa tahu orang-orang yang makan dengan tangan kiri, yang sambil berdiri dan lain-lain itu sebetulnya belum sampai ilmunya. Andaikan mereka dikasih tahu ilmunya, difahamkan, jauh mereka itu siapa tahu lebih taat, lebih bersegera, bahkan lebih beradab, lebih hebat cara makannya daripada kita ya. Jadi pahamkan dulu mereka, jangan langsung menjudge. Itu hadis dari Abu Muslim ya. Nah, kemudian ada juga hadis dari Abu Musa radhiyallahu an berkata, pada suatu malam ada sebuah rumah terbakar di Madinah karena penghuninya lalai. Jadi ada juga peristiwa kebakarannya di zaman Rasulullah. Nah, kemudian ketika peristiwa itu diceritakan kepada Rasulullah SAW, beliau bersabda. Nah, ini apa sabda Rasulullah? Inna hadhihin naro, sesungguhnya api ini katanya aduwwul lakum, bisa menjadi musuh katanya lakum bagi kalian. Jadi memang bisa menjadi musuh ya bagi kita. Nah, fa idza nimtum, maka apabila kalian mau tidur, fa'atfi'uha ankum, maka padamkan. Ini akhlak adab ya. Jadi zaman Rasulullah bukan seperti listrik zaman kita, ada PLN dan lain-lain, tentu sangat sederhana sekali ya. Bahkan boleh jadi yang namanya lentera-lentera di zaman kita dulu, zaman saya yang mengalami misalnya seperti itu belum ada di zaman Rasulullah ya, masih betul-betul sangat sederhana. Ini ternyata masuk dalam adab-adab ya yang dianjurkan oleh Rasulullah. Kalau kita mau tidur itu matikan dulu lampu-lampu ya, di samping hemat energi, di samping lebih menghemat ya. Ini salah satu bentuk ternyata ya, bagian dari apa yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW. Masya Allah ya, betul bahwa takun syariat, di mana di situ ada syariat maka di situ ada maslahat, ada kemaslahatan di dalamnya. Bagaimana kemudian Rasulullah memerintahkan kita untuk mematikan listrik, lampu ya, kalau sekarang listrik, kalau zaman dulu tadi api ya. Sampai Rasulullah bersabda seperti itu, mendapatkan perhatian dari Rasulullah SAW. Itu adalah hadis Bukhari dan Muslim. Ibu-ibu, kita lanjutkan, masih ada beberapa hadis yang akan dibacakan dan kita akan mengambil ibrah, hikmah dari apa yang dibacakan dari hadis ini. Yang berikutnya adalah bagaimana Rasulullah menekankan untuk ketika kita sholat itu agar meluruskan saf ya. Dari Abu Abdullah Nu'man bin Bashir radhiyallahu an berkata, saya mendengar Rasulullah bersabda. Ini jadi Rasulullah ini bersabda nih ya kepada para sahabat pada waktu itu di masjid, kamu sekalian harus benar-benar meluruskan saf, barisan salatmu, atau kalau tidak niscaya Allah akan benar-benar merubah bentuk wajahmu. Jadi ibu-ibu rahimakumullah, jangan heran kalau di masjid itu imam sholat ya, atau mungkin di sini bapak-bapak selalu mengingatkan agar meluruskan saf, merapatkan saf, karena ternyata
tuntutan agar kita kemudian meluruskan shaf itu memang banyak ya hadisnya. Salah satunya ini hadis Bukhari Muslim, yaitu hadis sahih ya. Ini ketika kita berjamaah maka kita itu harus meluruskan shaf. Bahkan seorang imam ketika akan memulai sholat, sebelum melakukan sholat biasanya menengok dulu ke belakang, kemudian memerintahkan untuk meluruskan shaf. Ini adalah bagian dari sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, karena kalau kita tidak meluruskan shaf kita berantakan seperti itu ya, dikatakan niscaya Allah akan benar-benar berubah bentuk wajahmu. Nauzubillah ya, insya Allah kalau kita senantiasa berupaya untuk meluruskan shaf kalau berjamaah, dan harus mau kita meluruskan shaf. Nah berikutnya ibu-ibu rahimakumullah, ini terkait dengan makan ya. Jadi nih Umi baca hadis ini juga sambil senyum-senyum ya. Ini tobatlah Bu ya, kita tobat nih dari makan yang kadang-kadang kita menyisakan makanan di piring ini. Mari kita simak baik-baik. Ini dari Jabir ya, hadisnya hadis sahih. Dari Jabir radhiyallahu an bahwasanya Rasulullah menyuruh untuk membersihkan tangan dan piring serta bersabda, sesungguhnya kamu sekalian tidak tahu di mana letak keberkahan makanan itu. Nah ini sekali lagi ya dibacakan bahwa Rasulullah, innakum, katanya sesungguhnya kalian, la tadruna fi ayyihal barakah, kamu itu tidak tahu di sebelah mana keberkahan makanan itu. Artinya kalau kemudian kita menyisakan makanan, siapa tahu yang dimakan itu, yang tidak dimakan itu sebetulnya itu adalah makanan yang menimbulkan keberkahan. Nah dalam riwayat lain itu sampai dikatakan apabila makanan seseorang di antara kamu sekalian itu jatuh ya, ambil dan kemudian bersihkan, lalu kemudian makanan itu sampai bersih ya, jangan dibiarkan makanan itu untuk setan. Dan janganlah seseorang itu membersihkan tangannya dengan sapu tangan sebelum ia membersihkan jari-jarinya dengan mulut, karena sesungguhnya ia tidak tahu di mana letak keberkahan makanan itu. Nah ini sering dijadikan dalil juga ya, bahwa itu harus sampai benar-benar bersih, dibersihkan jari-jari itu, tidak bersisa makanan. Nah sesungguhnya memang setan-setan itu ya selalu menyertai salah seorang di antara kalian dalam urusan makan ya, ketika kita makan itu tadi sisa-sisanya. Nah sehingga harus dibersihkan. Ini ya hanya saja ibu-ibu rahimakumullah, ini lebih ditekankan kepada bagaimana adab kita di dalam makan. Ini peringatan ya buat Umi, buat ibu-ibu sekalian. Ibu-ibu sering ke kondangan? Betul, ibu-ibu sering ke kondangan. Nah ketika ke kondangan gimana Bu? Ketika kondangan tuh ini menu utama pingin dimakan bakso tahu, pingin dimakan es krim, pingin dimakan mie kocok, empal gentong, ada kemudian jupa-jupa, ada cendol, ada segala macam tuh, pingin semuanya masuk, padahal kapasitas perut kita itu ya segini-gininya ya, seluas-luasnya perut kita. Yakin ibu-ibu tidak akan bisa masuk berpiring-piring makanan, tapi gara-gara kita kabita ya, kemudian kita toma, pada akhirnya apa, segala diambil dan tanpa perkiraan. Nah yang terjadi apa Bu, pemandangan kita kalau di kondangan-kondangan itu makanan itu banyak bersisa di dalam piring ya, masih di piring. Ini loh harusnya ditempel nih nanti ketika di tempat hajatan itu hadis ini ya, bahwasanya innakum la tad'uni fi ayyiha barakah. Nah ini artinya supaya kita memperhatikan bahwa makanan itu akan menimbulkan keberkahan, tapi kan kita tidak tahu yang sebelah mana. Jangan-jangan sebenarnya yang memberikan keberkahan itu adalah misal nih pada makanan yang kita tidak makan. Nah ibu-ibu peringatan ya buat kita. Jadi intinya apa dong, kalau ke kondangan emang gak boleh kita makan ini makan itu, boleh, tapi semua adalah pakai perkiraan. Contohnya kalau kita makan di makan di menu utama nih, di buffet misalnya seperti itu. Wah ada 3 jenis daging, 2 macam sayur, ada juga rujaknya, ada juga kerupuknya, ada ayam suwirnya, ada roladnya, ada banyak lah ya, pokoknya enak-enak lah seperti itu.
ada rendangnya, wah ini segala dimasukin di piring itu, ini segala macam. Padahal kan itu yang namanya menu dijeng-jengkan begitu itu sebenarnya untuk pilihan, tidak untuk diambil semua. Baru juga makan ini dibawa, dicoba ini, ngelihat orang ya deket kita itu bawa bakso, wah pingin bakso. Pada akhirnya apa? Coba dikit-dikit simpan, coba dikit-dikit. Nah sekarang kita sudah tahu hadisnya ibu-ibu ya. Jadi jangan membiarkan ya makan itu bersisa. Umi sedikit belajar juga ya dari pasangan hidup yang senantiasa apik di dalam makan. Sementara Umi kadang jorok misalnya seperti itu. Nah kita perhatikan di sini. Ada yang sangat memperhatikan sampai bersih. Bukan berarti bersih itu dia mau ngirit ya, hemat, bukan. Memperhatikan adab, memperhatikan sunnah. Jadi dari situ kita belajar bahwa makanlah seperlunya, sebatas kemampuan kita ya, dan berupaya untuk tidak banyak memubazirkan makanan. Ini hadis yang tadi dibaca terkait dengan makanan. Ibu-ibu rahimakumullah, berikut 2 hadis terakhir ya yang akan dibahas di dalam kajian kali ini ya. Ini terkait dengan bagaimana kebaikan dari sunnah-sunnah Rasulullah dan perbandingan perumpamaan antara kita dengan baginda Rasulullah di dalam melaksanakan kebaikan ya. Apa yang kemudian kita dapatkan di sini, betapa kita masih terus harus belajar, intinya seperti itu. Nah di sini dari Abu Musa radhiyallahu anhu berkata Rasulullah SAW, sesungguhnya perumpamaan petunjuk dan ilmu yang diutuskan Allah pada aku adalah bagaikan air hujan yang turun ke tanah. Jadi ini loh Bu, kebaikan yang dibawa oleh Rasulullah ya. Bahwa Rasulullah itu mengumpamakan seperti hanya air hujan yang turun ke tanah. Petunjuk dari Rasul ini adalah penyelamat risalah dari Rasulullah yang sangat berharga buat kita. Di antaranya katanya ada tanah yang subur, yang kemudian dengan mudah bisa menerima air itu dan menumbuhkan rumput dan tanaman yang banyak. Nah ini berarti kan ada yang bisa mengambil dari ilmu-ilmu yang disampaikan dari taklim ya, berupa sunnah-sunnah Rasulullah itu ya. Di sini seperti menumbuhkan rumput dan tanaman yang banyak. Nah ada juga kemudian di antara tanah itu yang tandus, yang dapat menahan air sehingga orang-orang dapat mengambil manfaat dari air itu, di mana mereka dapat mengambilnya untuk minum, kemudian juga untuk memberi minum ternak ya, dan untuk menyiram tanamannya. Artinya ini memberikan manfaat sekali ya ketika mengetahui sunnah-sunnah Rasul, ilmu-ilmu syariat seperti itu. Ini direguknya kemudian memberikan manfaat. Nah dan di antaranya juga katanya ada tanah yang keras yang tidak dapat menahan air ya, dan tidak dapat menumbuhkan tumbuhan. Nah ada juga yang seperti itu ya. Nah demikianlah perumpamaan orang yang pandai dan mendalam di dalam mengkaji ilmu Allah, agama Allah ya, serta ia bisa mengambil manfaat darinya. Nah itu seperti itu. Ada yang ia belajar kemudian mengajarkannya, dan ada juga katanya perumpamaan orang yang tidak mau menerima sama sekali ya dengan apa yang diberikan, apa yang disampaikan maksudnya oleh baginda Nabi seperti itu. Serta orang yang tidak mendapatkan petunjuk Allah atas apa yang diutuskannya padaku, kata Rasulullah. Nah ini ya, maka ini yang namanya ilmu Islam, sabda-sabda Rasulullah, sunnah-sunnah Rasulullah ini ya, buat orang yang mendalam menginginkan kebaikan darinya, tentu akan memanfaatkannya, akan mengajarkannya pula kepada orang lain ya, sehingga kemudian akan membuat amal kita terasa istilahnya itu sangat bermakna ya. Nah ini adalah yang bisa mengambil pelajaran dari pengajaran ini ya. Nah, tetapi ada juga kata yang keras, yang tidak bisa memberikan manfaat apapun. Alhamdulillah, semoga kita termasuk orang yang ingin mendalam ya, mengambil manfaat dari ilmu ini. Kemudian yang berikutnya, nah ini yang terakhir, dari Jabir radhiyallahu an, berkata Rasulullah SAW, perumpamaan antara aku dan kamu sekalian,
antara Rasulullah dan kita nih adalah bagaikan seorang yang menyalakan api. Menyalakan api nih. Api dinyalakan, kemudian kupu-kupu dan laron berkerumun di sekelilingnya. Ada kupu-kupu, ada laron. Sedangkan orang itu menghalau binatang-binatang itu daripadanya. Jadi artinya jangan sampai mendekati laron, jangan sampai mendekati api. Nah itu seperti itu. Aku juga akan senantiasa menarik kamu sekalian dari belakang. Jangan sampai kamu sekalian terjerumus ke dalam api. Nah kan kita tidak mau nih tadi ya, laron dan kupu-kupu itu mendekati api karena nanti akan mencelakakan. Betul nggak? Nah begitu kata Rasulullah, aku juga akan senantiasa menarik kamu sekalian dari belakang. Jangan sampai kamu sekalian terjerumus ke dalam api. Nah tetapi kamu sekalian melepaskan diri dari tanganku. Jadi artinya ada sebagian dari umat Rasulullah yang melepaskan dari sunnah-sunnah Rasulullah. Padahal dengan sunnah-sunnah Rasulullah itu perumpamaan Rasul itu menyelamatkan jalan hidup kita supaya kita tidak terjerumus pada api. Nah kata Rasulullah, akan tetapi kalian melepaskan diri dari tanganku. Artinya dari sunnah Rasulullah SAW ini dalam riwayat Muslim. Maka ibu-ibu rahimakumullah, berpegang teguhlah kita dengan sunnah-sunnahnya agar kita selamat. Ternyata sunnah-sunnah itu adalah menyelamatkan hidup kita, menyelamatkan amal-amal kita ya. Maka adanya sunnah, adanya syariat itu menerangi kehidupan kita. Janganlah kita lepas, karena sebetulnya dengannya kita akan selamat. Wallahu a'lam bishawab. Ibu-ibu, mudah-mudahan kita bisa mengambil pelajaran, mengambil hikmah, mengamalkan segala apa yang tadi sudah dibacakan di dalam hadis-hadis pilihan tadi ya. Dan utamanya ini menjadi peringatan kepada Umi yang menyampaikannya, kepada yang memberikan tausiah, karena sesungguhnya sejatinya semua apa yang dibacakan ini adalah nasihat untuk pribadi dan semoga menjadi motivasi untuk menjadi lebih baik, belajar lebih baik, kemudian beramal lebih baik. Pun demikian apabila ada manfaatnya buat ibu-ibu, semoga kita semua digolongkan oleh Allah sebagai hamba-hamba yang senantiasa berupaya untuk memperbaiki diri kita dan kita dicatat sebagai orang-orang atau golongan orang-orang yang senantiasa taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan mengamalkan sunnahnya. Amin ya rabbal alamin.